Aku Ratna Widyasari, bukanlah wanita yang diimpikan banyak pria. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang terlalu sederhana. Sejak kecil aku sudah terbiasa bekerja keras, menundukkan kepala, dan menerima hinaan. Tak ada yang istimewa dari diriku, bahkan keberadaanku pun seolah tak pernah dianggap penting oleh siapapun. Aku hanya seorang pembantu yang sejak remaja bekerja di rumah keluarga besar Kusuma. Rumah megah itu sudah menjadi saksi bisu bagaimana tanganku mengelap setiap sudut. Membersihkan lantai yang tak pernah kotor hingga memasak untuk orang-orang yang bahkan jarang menatap wajahku. Tuan rumahku, Ardian Kusuma, dikenal sebagai pengusaha yang tegas dan berwibawa. Usianya sudah menginjak 40, namun penampilannya selalu rapi, gagah, dan penuh wibawa. Ia kehilangan istrinya setahun lalu karena penyakit ganas. Dan sejak saat itu suasana rumah berubah suram. Anak semata wayangnya, Naya, tumbuh menjadi gadis keras kepala, dingin, dan mudah membenci. Aku tahu kepergiannya membuat luka dalam di hati mereka. Tapi aku tak pernah menyangka aku akan menjadi bagian dari jalan hidup mereka dengan cara yang tak masuk akal. Hari itu, sore menjelang malam, Tuan Ardian memanggilku ke ruang kerja. Ruangan itu biasanya jarang kumasuki. Wangi kopi masih menempel di udara. Tumpukan dokumen bertumpuk di atas meja kayu besar. Wajahnya serius, matanya menatapku tajam seakan hendak mengukur isi kepalaku. Aku menunduk dalam, mencoba menahan gemetar di jariku. "Ratna, duduklah." Suaranya datar tanpa emosi. Aku menuruti perintahnya, duduk di kursi depan meja kerjanya. Sejenak aku bertanya-tanya, apa kesalahanku kali ini? Apa ada piring pecah atau mungkin masakanku kurang asin? Tapi jawaban yang keluar dari mulutnya membuat nafasku berhenti sejenak. "Ratna, kamu mau menikah denganku, tapi hanya kontrak. Tidak ada cinta, tidak ada rasa, hanya status." Aku terbelalak. Tubuhku menegang, darah di kepalaku seakan berhenti mengalir. Pernikahan? Aku? Seorang pembantu yang bahkan tak pantas duduk di kursi ini? Hatiku mendadak kosong. "Pak, saya menikah dengan Bapak." Suaraku tercekat nyaris tak terdengar. Wajahnya tetap dingin, tidak sedikit pun melihat ada emosi. Aku tidak ingin ada omongan macam-macam dari keluarga besar. Aku butuh status istri di rumah ini. Tapi aku tidak butuh cinta, aku tidak bisa lagi mencintai siapapun setelah istriku meninggal. Kalimat itu menusukku, aku bahkan bisa merasakan luka di balik nada tegasnya. Namun ia menutupinya rapat-rapat dengan logika. Aku menunduk, mencoba mengatur perasaan yang berkecamuk. Mana mungkin aku menikahi majikanku? Mana mungkin aku berpura-pura menjadi istrinya? Namun aku teringat wajah ayahku. Tubuhnya terbaring lemah di rumah sakit desa. Nafasnya berat, tangannya dingin. Dokter bilang ia butuh operasi segera. Biayanya besar, jauh dari jangkauanku. Gajiku sebagai pembantu bahkan tak cukup untuk membayar 1 malam perawatan. Mataku berkaca-kaca. Tuhan, apa ini jalanmu? Apa ini jawaban yang kau berikan untuk menyelamatkan ayahku? Tapi dengan harga yang begitu mahal, harga diri dan masa depanku sendiri. Aku menarik nafas panjang meski suara hatiku berontak. "Baik, Pak, saya terima. Asal ayah saya bisa berobat." Untuk pertama kalinya wajah dinginnya sedikit melunak. Ia menandatangani selembar kertas, lalu menyerahkannya padaku. "Semua biaya akan kutanggung. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi ingat, ini hanya kontrak. Tidak ada hati di antara kita." Hatiku pecah mendengar itu. Aku resmi menyerahkan hidupku, bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Hari pernikahan itu berlangsung sederhana, tidak ada bunga, tidak ada gaun indah, tidak ada senyum bahagia. Hanya ada surat pernikahan, tanda tangan, dan saksi yang membacakan akad dengan suara terbata.
Aku memakai kebaya sederhana berwarna putih pucat. Sementara Ardian tampil rapi dengan jas hitamnya. Orang-orang mungkin bilang aku wanita beruntung karena bisa menikah dengan seorang pria kaya raya. Tapi hanya aku yang tahu, ini bukan kebahagiaan, ini adalah pengorbanan. Sejak hari itu, aku resmi menjadi istri kontrak. Aku tinggal di rumah besar itu bukan lagi sebagai pembantu, tetapi sebagai nyonya rumah. Namun aku tahu posisiku, aku bukan istri yang dicintai. Bukan ibu yang diinginkan, aku hanya pengisi kekosongan, hanya nama di atas kertas. Malam pertama sebagai istri seharusnya menjadi malam bahagia bagi sebagian orang. Tapi tidak bagiku, aku duduk sendirian di kamar besar yang terasa asing. Dindingnya putihnya dingin. Ranjangnya terlalu luas dan kesunyian begitu menusuk. Aku menatap cermin, melihat pantulan diriku sendiri. Wajahku pucat, mataku sembab, aku seakan menjual hidupku sendiri. Aku mengusap cincin di jariku, cincin yang seharusnya melambangkan cinta, tapi bagiku hanyalah belenggu. Namun, ada sesuatu yang lebih menyesakan daripada kesunyian itu. Tatapan tajam anak tiriku, Naya Kusuma. Gadis remaja berusia 17 tahun, ia menatapku dengan penuh benci. Ia berdiri di pintu kamar, wajahnya kaku, matanya berkilat marah. "Jangan pernah berpikir kamu bisa jadi ibuku," ucapnya dingin. "Kamu hanya pembantu murahan yang kebetulan pakai cincin ayahku." Aku terdiam, kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku ingin menjelaskan, ingin merangkulnya, ingin berkata bahwa aku tidak pernah berniat menggantikan ibunya. Tapi suaraku terkunci, air mataku jatuh diam-diam. Naya berjalan pergi, meninggalkanku sendiri dalam gelap. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, menahan tangis yang semakin deras. Malam itu aku sadar, pernikahan kontrak ini bukan hanya soal diriku. Aku juga harus menghadapi kebencian anak yang kehilangan ibunya. Namun yang paling menyakitkan adalah bisikan di dalam hatiku sendiri. Andai aku tahu siapa aku sebenarnya, Naya. Andai kau tahu darah siapa yang mengalir di tubuhku. Andai kau tahu rahasia yang kusimpan rapat-rapat selama ini. Rahasia itu masih terkubur, belum siap kuungkap. Tapi malam itu aku merasa, cepat atau lambat, kebenaran akan pecah dan mengubah segalanya. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di daunan halaman, dan cahaya matahari belum sepenuhnya menembus tirai jendela. Aku berdiri di dapur, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan seperti kebiasaanku dulu saat masih menjadi pembantu. Bedanya, kini statusku sudah berubah. Aku bukan lagi pekerja di rumah ini, melainkan istri kontrak. Namun anehnya, meski gelar itu melekat padaku, aku masih merasa seperti orang luar. Aku masih menunduk setiap kali berjalan, merasa tidak layak menyentuh perabot mahal di rumah ini. Dan masih terbiasa dipandang rendah oleh mereka yang tahu siapa aku sebelumnya. Tanganku gemetar saat memotong sayuran. Bukan karena pisau yang tajam, tapi karena aku bisa merasakan tatapan Naya dari balik meja makan. Gadis itu duduk dengan wajah datar, matanya menatapku penuh kebencian. Setiap kali pandangan kami bertemu, jantungku berdegup tak menentu. Aku ingin mendekatinya, ingin menyapanya dengan hangat, tapi aku tahu ia belum siap menerima kehadiranku. "Ayah gak ada kan?" tanyanya tiba-tiba dengan nada dingin. Aku mengangguk pelan. "Ayahmu sudah berangkat kerja lebih pagi." "Bagus. Jadi aku bisa bilang sesuatu tanpa dia dengar," katanya. Lalu berdiri dan berjalan mendekatiku. Langkahnya tegas, suaranya menusuk. "Jangan pernah berpikir kamu bisa menggantikan ibu. Kamu hanya numpang hidup di sini. Kamu mungkin bisa tipu ayah dengan wajah manismu. Tapi tidak aku." Hatiku serasa ditikam. Aku ingin menjawab, ingin berkata, kalau aku tidak pernah bermaksud merebut posisi ibunya, namun bibirku kaku. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu luka kehilangan ibunya masih segar, dan aku menjadi sasaran kemarahannya.
Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Ardian, suamiku secara kontrak, semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia jarang bicara denganku, bahkan nyaris tidak pernah menatap mataku. Makan malam sering terasa hampa. Hanya terdengar bunyi sendok dan garpu beradu dengan piring. Hubungan kami sekedar formalitas, sekedar nama di atas kertas. Aku adalah istri, tapi bukan kekasih. Aku ada di rumah besar ini, tapi tidak benar-benar dianggap. Kesepian itu membunuh perlahan. Malam-malamku dipenuhi gelisah, tangisan yang kutahan di balik bantal, dan doa-doa lirih yang kualunkan agar Tuhan memberiku kekuatan. Namun di tengah semua kesunyian itu, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan kamar tua di lantai 2, kamar yang jarang sekali digunakan sejak istrinya meninggal, aku menemukan sebuah lemari kayu usang. Pegangannya berdebu, engselnya berderit ketika aku buka. Aku membersihkan bagian dalamnya, lalu tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kotak kecil dari rak paling atas. Kotak itu jatuh ke lantai, menimbulkan bunyi keras. Aku berjongkok mengambilnya dengan hati-hati. Kotaknya berwarna coklat tua, terkunci dengan gembok kecil yang sudah berkarat. Aku mencoba membukanya, dan dengan sedikit paksaan gembok itu terlepas. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Ada sebuah foto lama, foto seorang anak kecil berambut pendek yang sedang berdiri di samping seorang wanita cantik bergaun merah. Anak kecil itu, aku. Tanganku bergetar saat memegang foto itu, air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Aku masih ingat wajah wanita itu, wajah yang sama dengan bayangan samar dalam ingatanku. Itu ibuku. Wanita yang dulu pernah memelukku erat lalu meninggalkanku di panti asuhan tanpa penjelasan. Sejak saat itu aku hidup dalam tanya, dalam rindu yang tak pernah terjawab. Kenapa fotonya ada di sini? Kenapa foto ibuku tersimpan di rumah keluarga Kusuma? Apa hubungan antara ibuku dengan keluarga ini? Pikiranku kalut, ingatanku melayang kembali pada masa kecilku. Malam-malam aku menangis di panti berharap ibuku datang menjemput. Suara langkah kaki perempuan yang samar, bisikan lembut yang hanya ku dengar sekali. Ratna, maafkan ibu. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Itulah kenangan terakhirku tentangnya. Setelah itu, ia menghilang. Aku menggenggam foto itu erat seakan akan bisa memeluk ibuku melalui kertas tua itu. Hatiku hancur, kenapa aku menemukannya sekarang di tempat yang tak kusangka? Aku mulai curiga, apa benar aku hanya pembantu miskin yang beruntung atau ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Mungkinkah ibuku memiliki hubungan dengan keluarga Kusuma? Belum sempat aku menjawab semua pertanyaan, tiba-tiba sebuah suara membuat tubuhku kaku. Suara itu dalam, dingin, dan penuh tekanan. Kamu jangan pernah membuka masa lalu itu, Ratna. Aku menoleh dengan cepat. Di pintu kamar, berdiri Ardian. Wajahnya tegas, matanya tajam menatapku seakan mampu menembus isi kepalaku. Ia bersandar pada kusen pintu dengan tangan terlipat. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Pak, suaraku tercekat. Tanganku masih memegang foto itu. Dia melangkah masuk, mendekat perlahan lalu mengambil foto itu dari tanganku. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seakan ia sudah tahu sejak awal keberadaan benda itu. Ia menatap foto itu lama, lalu menarik nafas dalam. Kamu tidak seharusnya melihat ini, katanya pelan tapi tegas. Aku menatapnya dengan mata basah. Kenapa foto ini ada di sini, Pak? Kenapa foto ibuku ada di rumah ini? Tolong jawab saya. Apa Bapak tahu sesuatu tentang masa lalu saya? Ardian terdiam sejenak, matanya terlihat ragu seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia berkata lirih tapi penuh tekanan. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui, Ratna. Masa lalu itu hanya akan melukaimu. Aku terdiam. Dadaku sesak, air mataku jatuh semakin deras. Tapi saya berhak tahu, Pak. Saya berhak tahu siapa saya sebenarnya. Suaraku meninggi tanpa kusadari.
Ia menatapku tajam lalu mendekat begitu dekat hingga aku bisa merasakan dinginnya nafasnya. Jika kau memaksa mencari tahu, kau hanya akan menyesal. Percayalah Ratna, lebih baik kau tetap hidup seperti sekarang. Jangan menggali sesuatu yang akan menghancurkanmu. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Kata-katanya seperti ancaman sekaligus peringatan. Tapi di balik tatapan dinginnya aku melihat sesuatu. Ada luka di matanya, ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Ardian lalu memasukkan foto itu kembali ke dalam kotak, menutupnya rapat dan meninggalkannya begitu saja tanpa penjelasan. Suara langkah kakinya menjauh, meninggalkan ruangan yang kini terasa semakin menyesakan. Aku terduduk di lantai, wajahku basah oleh air mata. Hatiku dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh suamiku? Kenapa dia tahu tentang masa laluku? Dan di dalam hatiku, sebuah firasat buruk muncul. Rahasia ini bukan sekedar masa lalu biasa. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupku selamanya. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Ardian berdiri di depan pintu kamar dengan tatapan tajam terus mengganggu pikiranku. Dia tahu sesuatu tentang masa laluku, tapi memilih untuk diam. Setiap kali aku mencoba mengajak bicara, dia hanya menjawab singkat atau malah menghindar. Rumah yang begitu besar ini terasa semakin mencekam. Seolah setiap sudutnya menyimpan rahasia yang sengaja ditutup rapat. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan masa kecilku kembali menghantui. Saat masih di panti asuhan, ada seorang pria tua penjaga perpustakaan kecil di sana yang sering berbicara padaku. Suaranya masih jelas terngiang. Kau bukan anak sembarangan, Ratna. Darah orang besar mengalir di tubuhmu. Suatu hari, kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Waktu itu, aku hanya menertawakan kata-katanya. Bagiku, aku hanyalah anak yatim piatu yang ditinggalkan. Tapi sekarang, saat menemukan foto bersama wanita kaya bergaun merah yang ternyata ibuku, ucapan itu terasa semakin nyata. Hari-hari berjalan dengan rasa curiga yang makin menebal. Naya semakin membenciku. Setiap kali aku menyiapkan sarapan, ia menatapku dengan sinis, seolah aku adalah orang asing yang merebut kenyamanannya. Ardian semakin dingin. Hubungan kami bukan sekedar tanpa cinta, tapi juga tanpa arah. Dan aku, meski resmi menjadi istrinya, tapi merasa asing di rumah ini. Hingga suatu hari, tamu tak terduga datang. Seorang wanita tua berwibawa, rambutnya disanggul rapi, berjalan masuk dengan langkah anggun. Para pelayan langsung menunduk hormat. Dialah Bu Sekar, ibu kandung Ardian, mertuaku. Aku hanya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah berjumpa secara langsung. Kehadirannya membuat suasana rumah tiba-tiba berbeda. Ketika matanya bertemu denganku, langkahnya terhenti. Ia menatapku lama, begitu dalam, seolah sedang mencari sesuatu dalam wajahku. Ratna, suaranya lirih, nyaris bergetar. Wajahmu mirip sekali dengan seseorang yang pernah kucintai dan sekaligus kubenci. Aku terdiam. Tidak mengerti apa maksud dari kalimatnya. Jantungku berdegup semakin kencang. Wajah siapa yang dimaksud? Apakah mungkin ibuku? Seharian itu Bu Sekar terlihat gelisah. Ia beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Tapi ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa di depan banyak orang. Aku pun hanya bisa menahan rasa penasaran yang membakar dadaku. Malam harinya ketika rumah mulai sunyi, aku melewati lorong panjang menuju dapur. Suara lirih dari ruang tamu yang remang membuatku berhenti melangkah. Telingaku menangkap percakapan antara Bu Sekar dan Ardian. Kenapa kamu menikahi Ratna meski hanya kontrak? Suara Bu Sekar terdengar tajam, namun penuh penekanan. Ardian menarik nafas berat sebelum menjawab. Karena aku harus melindunginya, Bu. Melindunginya? Dari siapa? Suara Bu Sekar meninggi sedikit. Dari semua orang yang mengincar warisan keluarga kita. Ratna bukan pembantu sembarangan. Dia pewaris sebenarnya, Bu. Jika orang lain tahu identitasnya, nyawanya bisa terancam.
Aku menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku bergetar hebat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telingaku. Pewaris? Aku? Darahku ternyata bukan sekedar anak pembantu, bukan sekedar gadis panti asuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang selama ini tak pernah kubayangkan. Aku ingin berlari masuk dan menuntut penjelasan, tapi kakiku seakan terpaku di lantai. Air mataku menetes tanpa bisa aku tahan. Semua kebencian Naya, semua tatapan sinis orang-orang, semua rasa rendah diriku, tiba-tiba terasa runtuh dan berganti dengan pertanyaan besar. Siapa aku sebenarnya? Namun sebelum aku sempat mencerna semuanya, langkah ringan terdengar mendekat. Aku buru-buru mundur tapi terlambat. Seseorang sudah berdiri di belakangku. Nyonya Ratna. Suara itu lirih. Naya. Aku menoleh, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menatapku penuh emosi campuran marah, bingung, dan sakit hati. Aku dengar semuanya. Suaranya bergetar. Kalau benar kamu pewaris kaya raya, berarti semua ini hanya permainanmu. Kamu tipu kami semua ya? Aku terdiam, hatiku perih. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata seakan tercekik di tenggorokanku. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri belum mengerti sepenuhnya? Naya, suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Tapi Naya mundur selangkah, air matanya jatuh. Jangan pernah coba mendekatiku lagi. Aku sudah cukup kehilangan ibuku. Aku tidak akan membiarkan seseorang penipu mengambil ayahku juga. Perkataannya menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Aku hanya bisa berdiri di lorong itu. Tubuhku gemetar, air mataku mengalir deras. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa dunia yang sudah remuk kini benar-benar hancur berkeping-keping. Aku bukan lagi sekedar istri kontrak. Aku juga bukan lagi sekedar pembantu, tapi kenyataan baru ini justru membuatku berada di tengah pusaran kebencian yang lebih besar. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di benakku. Jika aku benar pewaris kaya raya, kenapa aku harus hidup sebagai pembantu selama ini? Siapa yang sengaja membuangku ke panti asuhan dan siapa yang kini mengincar nyawaku? Aku menatap pintu kamar yang kini terkunci rapat. Aku tahu rahasia besar sedang terbuka sedikit demi sedikit. Dan sejak malam itu aku sadar hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak rahasiaku terbongkar, malam-malamku tidak pernah sama. Aku duduk sendirian di kamar besar yang awalnya terasa asing, kini justru menjadi saksi dari semua luka dan rahasia yang menyesakkan. Aku bukan lagi sekedar istri kontrak atau pembantu. Aku tahu darahku membawa sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Namun, di balik semua itu, hatiku justru semakin kacau. Ardian berubah, ia tidak lagi sekaku dulu. Ada kelembutan dalam tatapannya meski sering ia sembunyikan di balik sikap dinginnya. Namun setiap kali matanya menatapku lama, aku bisa merasakan ada penasaran yang ia pendam. Suatu malam, akhirnya ia duduk di sampingku, wajahnya letih tapi sorot matanya begitu serius. Ratna, aku tidak bisa terus berbohong padamu, katanya dengan suara berat. Kamu bukan siapa-siapa di mataku saat pertama kali aku menikahimu. Aku hanya melihatmu sebagai jalan keluar. Seorang wanita sederhana yang bisa mengisi kekosongan. Tapi ternyata aku salah. Kamu bukan wanita biasa. Kamu adalah anak sah dari keluarga besar. Wicaksana. Aku terhenyak. Kata-katanya membuat tubuhku gemetar. Nama itu, Wicaksana, sudah lama ku dengar. Sebuah keluarga konglomerat yang kekayaannya bahkan melebihi keluarga Kusuma. Perusahaan-perusahaan besar, tanah yang luas, dan pengaruh yang mengakar hingga ke politik negeri ini. Dan sekarang aku mendengar bahwa aku adalah bagian dari darah itu. Ardian menatapku, matanya berkaca-kaca. Ibuku yang memintaku menikahimu. Bukan karena cinta, bukan karena aku ingin, tapi karena hanya dengan cara ini kamu bisa terlindungi. Semua orang mengincar harta warisanmu, Ratna, dan mereka tidak akan segan untuk menyingkirkanmu.
Air mataku jatuh, semua hinaan, semua tatapan merendahkan yang kuterima sejak kecil, semua penderitaan yang kualami sebagai anak panti, sebagai pembantu, kini seperti terbantahkan. Ternyata, aku bukan orang kecil yang hina. Aku pewaris yang ditinggalkan, seorang anak yang darahnya membawa garis besar kekuasaan, tapi kenapa aku justru merasa semakin hampa? Aku menatap Ardian dengan mata yang berair. Aku tidak pernah menginginkan kekayaan. Aku hanya ingin hidup sederhana, damai bersama orang yang kucintai. Kalau semua ini benar, kenapa aku justru dibuang sejak kecil? Kenapa aku harus melalui semua penderitaan itu? Ardian terdiam seolah tidak punya jawaban, lalu perlahan ia menggenggam tanganku. Genggamannya hangat membuat hatiku bergetar. Aku tahu ini tidak adil untukmu, Ratna. Aku tahu kamu sudah terlalu lama menderita, tapi aku janji, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Selama aku hidup, aku akan melindungimu. Hatiku bergejolak, kontrak ini seharusnya tanpa perasaan, tapi kenapa setiap kali ia menatapku ada getaran yang tidak bisa kusembunyikan? Aku berusaha keras menolak perasaan itu, tapi semakin hari semakin sulit. Beberapa hari setelah itu, suasana di rumah semakin tegang. Naya menjauh dariku, wajahnya dingin setiap kali bertemu. Aku tahu ia terluka, merasa dikhianati, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Ia masih terlalu muda untuk memahami semua rahasia ini. Namun pada suatu sore, saat aku sedang duduk di taman belakang, Naya menghampiriku dengan mata sembab. "Bu," suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku menoleh, jantungku berdegup. "Naya?" Air mata mengalir di pipinya. "Aku salah menilaimu. Aku pikir kau akan merusak keluarga ini. Seorang pembantu murahan yang ingin merebut posisi ibuku. Aku begitu benci padamu, tapi ternyata kau justru orang yang paling terancam di rumah ini." Aku menahan tangis lalu membuka tanganku. Naya berlari memelukku erat, seolah semua kebencian itu luruh dalam sekejap. Aku membelai rambutnya. "Tidak apa-apa, Nak. Aku tidak pernah ingin menggantikan ibumu. Aku hanya ingin kau bahagia. Aku tahu aku bukan ibu yang kau minta. Tapi izinkan aku melindungimu." Pelukan itu membuat hatiku lega. Luka yang selama ini ada di antara kami perlahan mulai sembuh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kontrak ini dimulai, aku merasa ada keluarga yang nyata. Malam itu, suasana rumah berbeda. Ardian duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat tegang. Aku menghampirnya dan tanpa berkata banyak, ia menggenggam tanganku. Genggaman yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini lebih erat, lebih penuh keyakinan. "Ratna," suaranya bergetar. "Kita memang menikah karena kontrak. Tidak ada cinta, hanya status. Tapi semakin aku bersamamu, semakin aku sadar, aku salah. Aku jatuh cinta padamu. Aku ingin kontrak ini berakhir, bukan karena selesai, tapi karena aku ingin menjadikannya nyata." Aku terdiam, air mataku jatuh deras, hatiku yang selama ini tertahan akhirnya runtuh. "Ardian, aku pun sama. Aku ingin kita benar-benar menjadi suami istri. Aku ingin kita membangun keluarga ini, bukan sekedar pura-pura." Ardian menatapku, matanya basah, lalu ia menarikku ke dalam pelukan. Untuk pertama kalinya aku merasakan kehangatan cinta yang tulus dari seorang pria. Bukan lagi majikan, bukan lagi perjanjian, tapi cinta yang lahir dari luka dan rahasia. Saat itu, Naya berdiri di pintu, menatap kami dengan mata berair. Ia tersenyum tipis. "Ayah, Bu Ratna, aku bahagia melihat kalian seperti ini. Aku tidak ingin kehilangan kalian berdua." Aku berdiri, menghampirinya, lalu memeluknya bersama Adrian. Kami bertiga larut dalam pelukan keluarga yang selama ini hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya rumah besar ini benar-benar terasa hangat. Lampu temaram menemani kami. Ardian menggenggam tanganku erat lalu berbisik dengan suara yang penuh keyakinan. "Ratna, mulai malam ini,
bukan lagi kontrak. Aku ingin kau menjadi istriku yang sebenarnya selamanya. Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan bahagia. Aku tersenyum di tengah tangis, dan seorang pembantu yang hina, aku berubah menjadi pewaris yang terlindungi. Dari seorang wanita yang hanya menjalani kontrak, aku menjadi istri yang dicintai. Dan dari seorang asing bagi seorang anak, aku akhirnya menjadi ibu yang dirangkul dengan penuh kasih. Takdir memang aneh. Ia membawaku dari penderitaan menuju cinta, dari kegelapan menuju cahaya, dan aku tahu, meski masa lalu penuh luka, masa depan kami akan penuh dengan cinta.